Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang anak SMA bunuh anak kecil demi dapatkan cuan. Saya tertarik sekali untuk membahas topik ini, walaupun juga pernah kami sampaikan dalam video-video yang sebelumnya, di mana ada tindak kekerasan oleh pelajar terhadap pelajar lainnya. Dan ini juga terkait dengan upaya dari Kemdikbud untuk menghapuskan segala bentuk bully, kekerasan, perundungan, dan lain sebagainya oleh pelajar. Nah, kita berharap semoga kekerasan demi kekerasan yang terus terjadi di negara kita ini bisa segera dihapuskan. Nah, ceritanya berawal dari dua orang anak, namanya tuh mungkin secara inisial kita sebut saja AD dan FS. AD dan FS ini bersekongkol. Ini memang beritanya sudah beberapa hari yang lewat, mungkin sudah lebih 1 mingguan. Cuman masih hangat diberitakan dan juga memang ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita, di mana si AD dan FS ini bersekongkol untuk menculik serta membunuh. Jadi si AD dan FS ini mulai menghubungi si Dewa. Mereka awalnya tidak saling kenal, kemudian berkenalan, dia bujuk dengan gaya baik hati ya. Orang-orang seperti itu biasanya memang pandai untuk bermain drama lah. Nah, mereka mengiming-imingi si korban ini dengan entah gimana caranya, pokoknya ada semacam uang beberapa puluh ribu yang membuat si anak ini tertarik ketika dia diajak ke sebuah tempat. Nah, tempat itu dekat irigasi. Jadi di tempat sepi. Kemudian tiba-tiba dua orang ini dia mencekik si Dewa ini. Dia cekek, kemudian dibentur-benturkan kepalanya ke tembok sampai si anak ini tewas tak berdaya lagi. Nah, bayangkan bagaimana kejinya perbuatan ini. Si anak yang polos tidak tahu apa-apa tiba-tiba dicekek, dibenturkan ke tembok sampai dia tewas. Nah, akhirnya si ini mulai ketar-ketir dia karena begitu orang yang di Rusia atau di mana negara mana tadi yang si calon konsumen untuk menyambut organ tubuh ini ternyata nggak bisa dihubungi lagi, dia tidak respon. Akhirnya rencana untuk menjual organ tubuh tadi pun buyar, ambiar semuanya. Nah, mulailah dia kebingungan gimana menghilangkan jejak, bagaimana menyingkirkan si mayat ini, lalu dimasukkan dalam karung, kemudian dilemparkan ke irigasi. Nah, begitulah rangkaian kronologis ceritanya, sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana perilaku dua orang ini. Ada anak SMA membunuh pelajar yang lebih kecil untuk mengambil organ tubuhnya demi uang. Ini kan sebuah tindakan yang sudah sangat kelewat batas, di luar batas perikemanusiaan, karena demi cuan ini dia bisa menghalalkan segala cara, bahkan kehilangan rasa kemanusiaannya. Nah, singkat cerita, akhirnya terbongkarlah bahwa si AD dan FS ini menemukan satu mesin pelacak atau semacam Google-nya lah dari Rusia, namanya tuh Yandex. Nah, dia diiming-imingi di situs Yandex ini bahwa satu buah ginjal itu dihargai senilai 1,2 M kalau dirupiahkan.
Itu dia sekitar 80.000 US dollar. Nah, AD dan FS ini lalu tertarik, konon katanya mereka ingin merubah ekonomi keluarganya. Dia di rumah sering dimarahi oleh orang tuanya karena ketidakmampuan masalah ekonomi dan semacam dihina-hina atau direndahkan lah oleh lingkungan sekitarnya bahwa dia anak orang miskin. Nah, seperti itu yang menjeratnya setiap hari. Akhirnya dilakukanlah perbuatan nekat ini. Lalu masa marah setelah peristiwa ini terbongkar, ketahuan bahwa si anak yang diculik ini sudah tewas, masa pun marah. Akhirnya rumah keluarga si Ade dan EPS ini didatangi oleh massa yang begitu banyak dan rumahnya pun sampai dirusak. Itu menandakan kemarahan massa yang sudah luar biasa. Ya, karena mungkin kalau misalnya nih terjadi di negara Amerika, orang membawa senjata api, senapan otomatis masuk ke kelas lalu menembaki anak-anak, sebagainya itu masih masih bisa terjangkau akal kita karena anggaplah orang itu lagi depresi berat, lalu dia kehilangan logika, membunuh secara membabi buta. Nah, yang ini agak-agak sedikit beda karena mereka memang merencanakan kegiatan itu. Dan bahkan kalau dari berita yang saya baca, si Ade dan FS ini karena usianya sudah dianggap matang, maka dia pun mungkin saja akan terjerat hukuman mati dari peristiwa ini. Nah, bayangkan teman-teman jika ini terjadi pada anak Anda, kemudian bagaimana jika pelakunya adalah anak Anda? Apa yang Anda rasakan kira-kira? Nah, bagaimana pula pandangan kita terhadap masyarakat yang emosi berat pada saat itu? Menyalahkan teknologi sebagai faktor penyebab katanya. Banyak yang menyalahkan teknologi, anak-anak sekarang sudah dengan mudahnya searching dan sebagainya. Tapi oke, itu kita kita benarkan saja, tapi yang harus lebih menyentuh inti persoalan lagi adalah bahwa itu kan berasal dari pikiran, pikiran dari mindset bahwa dia memang sudah ada mental akrab dengan kekerasan, akrab dengan bullying, akrab dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi ada faktor yang lebih dalam lagi daripada sekedar teknologi. Kalau teknologi itu adalah secondary faktor. Nah, kalau main faktornya pasti berawal dari mindset atau pikiran. Nah, kita melihat pikiran ini diawali dari institusi keluarga. Institusi keluarga ini besar sekali membuat anak menjadi orang yang mati rasa empatinya, tidak memiliki rasa kasihan, mirip seperti Joker lah. Kalau di film-film itu mirip seperti Joker. Dia kehilangan empati gara-gara lingkungan yang membentuk dia mulai dari keluarga sampai masyarakat sekitar yang mengucilkan, membuli dan sebagainya. Nah, biasanya cenderung diawali dari parenting yang buruk. Orang tua yang memang tidak perhatian, memang tidak memiliki ilmu untuk bagaimana cara mendidik anak, dan juga bisa jadi disebabkan oleh sistem kerja yang terlalu ketat. Jadi di Indonesia ini kan umumnya orang pagi-pagi berangkat jam 7, orang tua di negara kita jam 7 berangkat kerja, kemudian ada rata-rata mereka pulang jam 4, jam 5. Nah, di sela-sela waktu itulah anak-anak menjadi kekurangan perhatian dan itu yang menyebabkan mereka mencari kasih sayangnya di luar, di tempat yang salah. Nah, ini adalah faktor yang paling utama, sistem kerja kita. Jadi memang harus ada sebuah gerakan yang disadari kesadaran bahwa kita adalah makhluk natural. Secara natural kita ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita agar mereka tidak kehilangan empati. Itu yang pertama. Bisa jadi sistem kerja dan kekurangan ilmu tentang parenting. Nah, kemudian kalau dari sisi kita, dari sisi pendidikan mengamatinya adalah bahwa sekolah sekarang banyak sekali menjadi ajang kita masuk ke dunia industri.
di mana anak-anak dicekoki tentang cari uang sebanyak-banyaknya, make money, make a living, bagaimana bisa hidup mencari nafkah dengan layak, kemudian sukses, sukses dari sisi materi, tidak kalah dengan orang lain, untuk ikut berkompetisi, bersaing, dan seterusnya. Itu yang dijejalkan kepada anak-anak kita, sehingga sekolah sudah gagal menjadi markas kebahagiaan, gudang kebahagiaan. Idealnya sekolah itu harus menjadi gudang kebahagiaan, gudang memori, gudang kenang-kenangan yang manis buat anak-anak kita. Itu idealnya. Jadi jangan sampai sekolah gagal menjadi gudang kebahagiaan. Yang berikutnya adalah seperti yang saya utarakan di video sebelumnya, jangan sampai bangsa kita juga kehilangan dengan konsep barokah. Ya, katakanlah menteri kita sekarang lulusan Harvard, tapi jangan juga terlalu Harvard University banget. Jangan sampai kita kehilangan jati diri, jangan sampai kita jadi orang western. Kita menjadi orang yang ke barat-baratan. Karena mereka sudah punya filosofinya sendiri dengan geografisnya yang seperti itu. Kita harus bertahan dengan konsep Nusantara kita, bahwa kita jangan sampai kehilangan konsep barokah dalam jiwa anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah perkuat konsep why di dalam diri anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tidak tahu alasan kenapa mereka sekolah, kenapa mereka belajar IPS, kenapa mereka belajar TIK, kenapa mereka belajar komputer, kenapa mereka belajar matematika, kenapa mereka belajar pengetahuan alam, dan seterusnya. Jangan sampai mereka kehilangan why. Mereka tidak tahu sebabnya. Kenapa mereka belajar itu semua. Mereka harus tahu alasan mereka bersekolah, dan harus tahu alasan kenapa mereka belajar satu mata pelajaran tertentu. Nah, sampai itu membuat mereka menjadi anak-anak yang kehilangan kebahagiaan di masa kecilnya. Yang pertama tadi, sekolah harus menjadi gudang kebahagiaan, markas kebahagiaan. Yang kedua, jangan sampai kehilangan konsep barokah. Dan yang ketiga, perkuat why atau alasan kenapa anak-anak kita bersekolah. Semoga tayangan ini bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi bola salju kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.